Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku mau nunjukin ke kalian bagaimana caranya hosting website di Raspberry Pi secara gratis dan dapat diakses dari internet dimanapun teman-teman berada. Nah, Raspberry Pi ini sebuah komputer mini yang sangat hemat daya. Jadi kalau misal kita hosting website kita di situ, kemudian dinyalakan 24 jam non-stop di rumah, itu teman-teman tidak akan terbebani oleh biaya listrik yang membengkak. Nah, saya sendiri punya Raspberry Pi yang tipe 3B dengan RAM 512, kemudian saya install OS-nya menggunakan DietPi. Teman-teman bisa mendapatkan DietPi di dietpi.com. Saya mengambil yang image 64 bit, ini sudah saya pasang di Raspberry Pi saya. Nah, untuk hosting website di Raspberry Pi yang teman-teman butuhin, yang pertama itu Raspberry Pi itu sendiri, kemudian yang kedua adalah koneksi internet tentunya, sehingga Raspberry Pi-nya itu dapat diakses dari manapun. Loh, kok bisa? Padahal kalau internet rumahan kan biasanya nggak dapat IP public. Ya benar, biasanya internet rumahan dapatnya IP public dinamis dan tidak bisa diakses dari luar. Oleh karena itu, kita membutuhkan satu buah tool lagi dari Cloudflare, namanya Cloudflare Argo Tunnel. Ini akan membantu kita untuk mengekspos Raspberry Pi kita yang di rumah. Pokoknya selama Raspberry Pi-nya itu connect internet dan kita pakai Cloudflare ini, kemudian kita expose, maka Raspberry Pi kita bisa diakses dari internet, dari manapun teman-teman berada. Teman-teman tidak perlu IP public, juga tidak perlu port forwarding di router. Nah, syarat untuk memakai Cloudflare Argo Tunnel ini, teman-teman harus sudah punya akun Cloudflare, daftar aja gratis. Kemudian teman-teman juga harus punya domain. Nah, ini saya sudah punya domain sumarsono.com. Kemudian domainnya itu harus di hosting di Cloudflare. Nah, teman-teman tidak usah khawatir karena hosting domain di Cloudflare itu gratis. Teman-teman tidak perlu membayar sepeser pun. Ini hosting di sini tuh udah lama untuk domainnya dan itu gratis. Nah, langsung saja kita mulai demonstrasinya. Aku mau ke konsol. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita SSH ke Raspberry Pi-nya. Di sini aku masih memakai user root karena seperti yang tadi saya bilang, OS-nya masih fresh, baru saya install, belum setup apapun. Nah, Raspberry Pi saya ini koneksi internetnya memakai koneksi dari internet tethering HP, ISP-nya pakai Bayu. Jadi tanpa bantuan Cloudflare mustahil untuk expose web service yang ada di Raspberry Pi. Yang harus pertama teman-teman install adalah program untuk generate websitenya ya. Dalam konteks kali ini aku memakai Hugo. Hugo ini salah satu website static generator yang cukup populer. Kalau dulu kan yang populer itu Jekyll tuh, kemudian muncul Golang, kemudian ada yang bikin Hugo ini. Hugo ini karena dibikin dari Golang itu terus populer. Nah, saya sukanya Hugo itu karena cuma butuh single binary simple ini. Kalau Jekyll itu kan dependensinya banyak. Kalau Hugo enggak, kita download binary-nya aja udah bisa kita bikin website. Nah, yang pertama adalah kita perlu menginstal. Teman-teman bisa masuk ke dokumentasinya Hugo, cari yang install. Sini aku mau download binarinya. Nah, binary ini mereka rilis di GitHub release. Nanti semua linknya akan saya taruh di deskripsi. Saya kan memakai Raspberry Pi, prosesornya kan ARM, otomatis saya kan memilih yang ARM. ARM-nya yang berapa? 64 bit, karena tadi saya memakai DietPi yang 64 bit. Kalau teman-teman memakai versi lain, teman-teman harus menyesuaikan. Ini saya mau download yang versi tarnya. Kita copy link, terus ke konsol. Aku mau buat direktorinya dulu. Ini Hugo, wd Hugo, widget, paste. Ukurannya benarnya itu kecil, cuma 12 mega. Udah selesai downloadnya.
kita ekstrak tar xfz Hugo. Nah, ini sudah muncul ya hasil ekstrakannya. Kemudian saya taruh binari Hugo-nya ke ISR bin, cek which Hugo, dia ada di ISR bin. Versi berapakah tadi yang kita install? Versi 0.83.1 untuk Linux ARM 64. Nah, selanjutnya adalah kita generate static websitenya. Nah, nantinya kan rencanaku itu mau pakai Nginx untuk web servernya. Jadi aku mau generate-nya di var www, taruh sini aja masih kosong, Hugo new site. Mau aku kasih nama diapi.sumarsono.com. Nah, penamaan Diapi ini bebas, teman-teman mau kasih nama aja. Ini aku milih nama ini karena nanti untuk memudahkan aku ketika manage. Nantinya rencananya diapi.sumarsono.com ini akan aku pakai untuk ngakses Raspberry-nya itu, ngakses website di Raspberry. Kalau kita tes, kita coba tes di sini. Dia belum ada ya, kosong. Kembali ke konsol. Ini kan udah di generate nih, aku masuk ke direktorinya Diapi. Nah, kita harus pasang theme nih biar keren. Theme-nya itu teman-teman bisa dulu di situsnya Hugo yang dipublish oleh teman-teman dari komunitas, atau bikin theme sendiri. Kalau aku, karena aku ini bukan programmer, bukan orang front end, jadi aku lebih milih untuk download. Aku masuk ke folder theme-nya, kemudian aku mau install theme yang namanya base 16. Ini theme-nya simple dan mudah untuk dipasang. Kita kopas saja komennya untuk ngeklon, paste, git clone. Ada ya, kita kembali, kita edit file config.toml ini, nano toml, config.toml. Kita kasih nama tadi theme-nya apa, yang sesuai namanya harus sesuai dengan yang di folder theme tadi, base 16. Dan ininya aku ganti ke diapi.sumarsono.com. Terus aku mau bikin folder untuk naruh postingan mengkadir np konten post pakai S ya, karena nanti postingannya banyak. Kemudian kita bikin satu post new konten post ini. Nah, Hugo ini kan dia generate-nya itu dari file markdown. Ini aku mau bikin halo aku aspi.md. Ini udah tercreate, kita edit draftnya itu kita jadikan false karena kita mau publish. Di sini aku bikin header 1 misalnya, halo semuanya, aku di hosting di Raspilo. Dari rumah tanpa IP public. Kemudian kita tes nih apakah udah jalan kan ini apa namanya si Hugo
Hugonya ini. Kita cek dulu IP-nya berapa nih. Aku copy Hugo share main line paste. Dia di port 1313 port 1313. Oke ya, ini kita tulis. Nah, sekarang adalah bagaimana caranya ini tuh bisa diakses dari internet. Apakah diakses dari IP publiknya? Jelas tidak mungkin kan, karena di sini aku koneksinya pakai tethering Bayu, nggak ada port forwarding, dan IP publiknya dinamis ya. Kita IP publiknya berapa sih? Ini IP publikku. Dibuka di sini, slash dia nggak akan connect. Ini aku tutup. Dia jelas dia nggak connect. Nah, ini kan anggap saja ini websitenya udah jadi, kemudian mau kita publish kan, kita nggak mungkin pakai command Hugo search, nggak optimal. Nah, oleh sebab itu aku mau pakai Nginx, tapi si Hugo-nya ini harus dibuild dulu nih. Hugo udah gini aja set. Nah, dia akan muncul directory baru nih, public. Di sini kan tadi belum ada. Nah, nanti si Nginx ini akan nge-serve file yang ada di public ini. Isinya apa sih si public itu? Itu adalah website yang berhasil kita generate dari Hugo tadi. Di sini udah nggak ada markdownnya, markdownnya udah di convert menjadi HTML. Nah, aku mau install Nginx nih, apt install Nginx. Ditunggu sebentar. Sorry ya, bacanya agak lambat soalnya aku Raspberry-nya pakai SD card yang udah berumur. Sistem kontrol status Nginx, jalan ya, SS nih. Dia ngebank di port 80. Kita coba akses si Nginx kita. Kan kita mau nge-serve ini kan, jadi kita cek nih edit Nginx set enable default. Ini aku pakai yang default biar cepet aja. Kalau teman-teman config untuk beneran ya disesuaikan, manajemennya harus rapi ya. Nah, di sini harusnya tadi data arahin ini, data arahin ke sini, makanya si Nginx-nya itu udah nge-serve website kita. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya website kita itu bisa diakses dari internet? Kita harus menginstal Cloudflare Argo Tunnel. Cd, sorry, aku mau bikin cf Cloudflare cd, dan aku download binarinya yang ARM64. Teman-teman harus menyelesaikan binarinya yang mana. Ini juga ukurannya kecil, di bawah 30 MB. Sorry, salah download. Ini harus diklik dulu. Salah ya. Nah, ini dari yang ARM64 ND RM. Kecil, cuma 26 MB. Oke,
install server csr bin cf page. Nah kemudian kita harus login nih ke Cloudflare-nya supaya CF-nya ini terout dengan akun Cloudflare kita. CF tunnel login. Ini kita copy. sumarsono.com out. Nanti di sini akan muncul sukses. Nah ini sukses, kita bisa tutup, kembali ke terminal. Nah di sini juga sudah sukses. Dia akan mendownload sebuah sertifikat yang lokasinya di sini. Langkah selanjutnya adalah kita bikin tunnelnya. CF tunnel create nama tunnelnya. Di sini aku kasih nama tunnelnya Raspi. Nah ini filenya penting banget, ini di kopas saja, copy. Langkah selanjutnya adalah membuat konfigurasi YAML untuk CF nya. Nano tunnel.yaml, namanya bebas ya. Nah konfigurasinya ini teman-teman bisa kopas dari blog saya di sumarsono.com yang soal mengekspos LHC container ya. Ini kita copy. Nah ini harus diganti dengan yang tadi kita bikin. Aku hapus, ini aku hapus, nanti diisi sama yang baru. Ini aku ganti di engine kita kan di localhost nih. Udah ini simpan dulu, terus masukin yang ini file JSON nya, paste. Nah ini yang dibutuhkan cuma ID nya, ID nya ini kita simpen. Terus kita bikin route-nya CF tunnel route DNS. Nah ID nya ini kita paste, kemudian nama DNS nya diet.sumarsono.com. udah tercreate kan, kita bisa verifikasi nih apakah udah tercreate atau belum. CF tunnel. Nah langkah selanjutnya adalah tinggal ngeran tunnelnya. Cara ngerannya ini CF tunnel config run, CF tunnel ingin config tunnel YAML run. Ditunggu. Nah dia terhubung, udah terhubung ke servernya mereka SCC HKG. Nggak tahu SCC ini apa, kalau HKG itu kayaknya Hongkong. Kemudian kita tes apakah si DIEP tadi udah bisa diakses. Nah udah bisa diakses nih. Nah teman-teman bisa run ini di sebagai service juga. Jadi kalau saya biasanya run pakai supervisor di ini untuk nyarinya ini, atau paling cepat bisa pakai screen atau Tmux. Coba aku install screen ya, apt install screen.
Daimonnya ini terserah teman-teman mau pakai apa, pakai PM2 nya Node.js boleh, pakai supervisor D boleh, pakai sistem D boleh. Ini ngejar praktis pakai screen. Kelemahannya ya kalau di restart kita harus start manual. Kalau pakai Daemon Manager kan eh, bisa otomatis start restartnya berdasarkan kondisi yang kita tentukan. Misalnya crash terus di restart juga oke. Clean kan, itu data udah, ini kita exit, itu udah jalan. cd file cd diet, misalnya aku bikin konten baru nih, aku new konten post artikel 2.md nano draftnya harus, karena kita udah mau publish. Ini adalah artikel kedua. Dia dukung semua format Markdown. Hehehe. Ini adalah contoh kode. Nah, kita simpen, kita build Google, kita coba refresh. Ini di lokal kita ya, ini diakses tidak melalui internet. Kalau ini tuh udah muncul. Kalau melalui internet di p.sumarsono.com muncul juga. Bagaimana? Ini solusi paling murah untuk hosting ya. Nah, teman-teman kalau udah ada Raspberry-nya kan udah nggak perlu beli. Paling cuma modal domain doang. Domain.com itu nggak sampai 150.000 setahun. Nah, itu bayar domain.com $8 sampai $9 untuk 1 tahun. Sangat murah meriah. Itu aja teman-teman tutorialnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.